Nah, selanjutnya jika ada pasien yang datang untuk melakukan pengobatan ke klinik Bapak Ibu dapat menekan tombol mulai pengobatan yang ada pada dashboard aplikasi Kliniko. Nah, setelah ditekan, Bapak Ibu dapat memilih pasien yang akan dilakukan pengobatan. Atau Bapak Ibu juga bisa cari di sini berdasarkan namanya. Nah, ini yang ingin dilakukan adalah data pasien Pangeran Jonathan. Lalu kita klik pilih, kita klik selanjutnya. Nah, halaman selanjutnya berisi overview pasien, di mana pada halaman ini akan ditunjukkan detail informasi tentang pasien, di mana ada nama, gender, nik, tanggal lahir, alamat, nomor telepon, email, golongan darah, riwayat energi, dan juga riwayat pemeriksaan yang sudah dilakukan sebelumnya. Nah, ini karena belum ada riwayat pemeriksaan, jadi riwayat pemeriksaannya masih kosong. Nah, kita bisa klik tombol selanjutnya. Di sini kita langkah selanjutnya adalah mencatat keluhan pasien. Di sini Bapak Ibu silakan mencatat keluhan pasien selengkap-lengkapnya. Di sini juga terdapat tips pencatatan keluhan yang dapat Ibu Bapak baca sebagai arahan untuk mencatat keluhan. Di sini misalnya saja saya tulis demam disertai ruam pada tubuh yang sudah berlangsung selama 3 hari. Nah, setelah keluhan pasien dirasa lengkap, Bapak Ibu silakan klik tombol selanjutnya. Nah, pada tombol setelah diklik itu akan diarahkan kepada langkah selanjutnya, yaitu pemeriksaan pasien. Di mana pemeriksaan pasien itu dibagi dua, yaitu pemeriksaan tanda vital serta pemeriksaan fisik. Nah, untuk pemeriksaan tanda vital, kita isi di sini datanya adalah tinggi badannya 170, berat badannya 50, serta suhu tubuhnya adalah 32. Nah, data-data yang wajib diisi pada pemeriksaan tanda vital hanya ada 3, yaitu tinggi badan, berat badan, serta suhu tubuh. Selanjutnya adalah pemeriksaan fisik. Nah, untuk pemeriksaan fisik ini tidak harus diisi, namun harus diisi jika memang terdapat penyakit yang dibutuhkan pemeriksaan fisik. Jadi misalnya saja karena tadi demam disertai ruam, di sini pada bagian pemeriksaan kepala hingga kaki bisa ditambahkan catatan berupa pada bagian tubuh pasien terdapat ruam. Nah, setelah dirasa pemeriksaannya sudah menyeluruh dan lengkap, silakan Bapak Ibu tekan tombol selanjutnya. Nah, langkah selanjutnya adalah mengisi proses pengobatan. Di sini juga terdapat sebuah catatan bagaimana cara mengisi proses pengobatan. Nah, di sini sebagai contoh adalah diberikan pemeriksaan seluruh badan untuk memeriksa penyebaran ruam serta diberikan infus untuk mengurangi demam. Nah, setelah dirasa proses pengobatannya lengkap, silakan Bapak Ibu tekan tombol selanjutnya. Nah, untuk proses pengobatan selanjutnya adalah mengatur resep untuk pasien. Di sini terdaftar daftar obat yang ada dalam klinik Bapak Ibu, di mana daftarnya ini bisa ditambahkan jika Bapak Ibu ingin menambah obat baru. Jadi di sini misalnya saja obatnya adalah Panadol, Bapak Ibu bisa klik tombol atur untuk mengatur pemakaiannya. Ini adalah jumlah kapsul yang diberikan, misalnya ada 10, dan dosisnya berapa banyak, misalnya dalam satu kali pemakaian adalah 1 pil, lalu frekuensinya setiap berapa lama, setiap 6, 8, 12, atau 24 jam. Nah, di sini contohnya setiap 8 jam. Nah, setelah dirasa semua obatnya sudah ada, silakan Bapak Ibu tekan tombol selanjutnya. Nah, di tombol selanjutnya ini akan diarahkan pada overview pasien, di mana di sini terdapat informasi pasien, terdapat keluhan, terdapat hasil pemeriksaan, terdapat penjelasan proses pengobatan, resep obat. Nah, di sini terdapat catatan tambahan. Nah, jadi misalnya saja Bapak Ibu ingin memberikan catatan, harus diperiksa lagi. Jika tidak ada, jika demam
tidak menurun setelah 3 hari. Nah, selanjutnya ada bagian follow up. Follow up ini adalah pesan-pesan yang akan diberikan kepada pasien setelah ia menyelesaikan pengobatan ini. Nah, jadi ini misalnya saja terdapat 2 follow up yang default, yaitu ada pengingat minum obat serta salam dan terima kasih. Nah, jadi ketika pasien ini sudah selesai berobat, sebuah pesan salam dan terima kasih akan dikirim kepada pasien, serta pesan pengingat minum obat akan juga dikirim pada pasien untuk keesokan harinya. Nah, selanjutnya adalah konfirmasi akhir. Yang pertama itu sudah menjawab pertanyaan pasien, lalu kedua menjelaskan proses pengobatan kepada pasien. Nah, setelah 2 proses ini dicentang, tombol selesaikan pengobatan akan aktif. Nah, di sini ada checkbox yang ketiga, apakah dibutuhkan follow up untuk pasien ini. Nah, karena tadi berdasarkan catatan tambahannya harus diperiksa lagi jika demam tidak menurun setelah 3 hari, silakan tekan tombol butuh follow up. Nah, selanjutnya silakan selesaikan pengobatan. Nah, Bapak Ibu akan diarahkan kembali ke halaman dashboard dan akan terdapat notifikasi tadi bahwa pengobatan sudah berhasil. Nah, di sini daftar pengobatan hari ini juga sudah bertambah. Nah, untuk melihat histori dari pengobatan pasien, Bapak Ibu dapat menekan tombol manajemen pasien, lalu pilih pasien yang butuh. Yang tadi ini adalah pasien Pangeran Jonathan, dan tadi Bapak Ibu buat butuh follow up. Jadi kita klik detail, dan ini adalah overview pasiennya. Ini berisi daftar pemeriksaannya. Misalnya ini dilakukan pada 2025 bulan 3 dan tanggal 18, yaitu hari ini. Ada keluhan, hasil pemeriksaan vital, pemeriksaan fisik, pengobatan, serta resepnya.